pasalnya berlapis-lapis. Jadi satu kali lagi, kalau si Kece tidak dihukum yang setimpal, tidak dihukum yang seberat-beratnya, kami siap umat Islam menghukum si Kece. Siap? Siap. Darah nahala atau si Kece, darah nahala atau si Kece, darah nahala atau si Kece. Hala darah nanti. Makanya untuk persidangan yang ini dan sampai putusan nanti, umat Islam akan terus berbondong-bondong datang ke pengadilan Ciamis ini. Catat. Memang tuntutan jaksa itu sudah kita duga dari awal. Mulai dari Barreskrim Polri sudah kita duga. Pertama, dari cara penyidikan Cyber Polri yang tidak rasional dibandingkan dengan perkara lainnya, di mana terdakwa ini baru saja dilapor, belum diperiksa saksi dan ahli langsung tersangka. Kemudian dari awal tidak boleh didampingi pengacara. Yang ketiga, diumumkan kena COVID padahal tidak kena COVID. Yang berikutnya sudah tersedia 15 orang pengacara, tapi karena disukan COVID tidak boleh didampingi pengacara. Yang berikutnya disiksa dan dipaksa makan tai atau makan feses di rutan Barreskrim Polri. Kemudian walau sudah disiksa, sudah menderita sakit, tidak boleh diobati. Dari situ sudah terlihat betapa bencinya orang ini sehingga tidak rasional dalam menegakkan hukum. Kemudian diganti pasalnya. Pasal yang dilaporkan adalah 156 KUHP, junto 156A huruf A KUHP diganti menjadi pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Itu diganti oleh JPU. Saya menangani perkara Yahya Waloni, tidak diganti pasal. Apa yang dilaporkan itu juga pasal yang dipakai sampai selesai. Kemudian ketika sampai ke persidangan ini juga tindakan mereka itu dari awal sangat kelihatan betapa bencinya, sehingga dalam melihat perkara ini mereka tidak bisa objektif. Contohlah misalnya hal yang sederhana, hal-hal yang meringankan. Kata jaksa Tanjung tadi, kepala jaksanya itu atau kepala yang JPU-nya itu, tidak ada hal yang meringankan. Ini sangat tidak adil. Makanya ada surah Al-Maidah 8 mengatakan jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum jadi hilang keadilanmu, kan begitu, kurang lebih begitu substansinya, menjadi tidak berlaku adil. Ini Kece ini belum pernah dipidana. Namanya orang belum pernah dipidana atau belum pernah dihukum, itu hal yang meringankan. Betul. Yang pertama. Yang kedua, dia ini korban pengusiran dari kampung halamannya 20 tahun lalu. Tepatnya tahun 2002. Itu hal yang meringankan. Bagaimana dia terusir dari kampung halamannya karena membela omnya Pak Kiling karena imannya. Nah, yang berikutnya, terdakwa ini selalu bersifat sopan dan santun selama persidangan. Itu hal yang meringankan. Tidak bisa dipungkiri, kesopanan dalam persidangan itu hal yang meringankan. Yang berikutnya, sebagai adat ketimuran, tanpa melakukan kesalahan, biasa itu orang timur meminta maaf. Misalnya kita lewat dari satu gang rumah, misalnya melewati kerumunan, maaf ya saya lewat. Siapa namanya? Pak Kece juga, dia karena merasa akibat sikap dan tindakannya orang tersinggung, dia juga sudah meminta maaf. Bahkan dimaafkan langsung oleh Ketua MUI, Pak Khalil Nafis, dimaafkan juga oleh Kiai Haji yang dari Bogor, Enjainuddin, kemudian demikian juga oleh Kiai Haji Otong. Nah, kenapa bapak-bapak Kiai yang terhormat itu bisa memaafkan, sedangkan jaksa ini tidak melihat itu hal yang meringankan? Jadi yang terakhir, disparitas tuntutan. Tidak ada tuntutan seperti ini dipakai oleh jaksa ini untuk tersangka terdakwa lainnya sampai 10 tahun. Terbukti kemarin Yahya Waloni, yang kebetulan saya juga pengacara yang dari pihak yang melaporkan, hanya dituntut 7 bulan dan dipidana 5 bulan. Kenapa ini jadi diganti pasalnya jadi 10 tahun? Nah, inilah menunjukkan betapa bencinya mereka ini. Jadi menangani perkara dengan kebencian, hilang objektivitas. Betul. Jadi boleh-boleh saja jaksa dan penyidik atas nama negara subjektif, penasihat hukum subjektif atas nama terdakwa sebagai pembela.
hakim harus objektif atas nama undang-undang. Cara berpikir kita semua, baik jaksa maupun hakim maupun penasihat hukum, harus objektif. Jadi tidak boleh menghilangkan rasio. Gitu loh, kurang lebih gitu. Langkah selanjutnya tentu kita membuat pledoi. Pledoi yang akan kita ajukan adalah bahwa berkas penyidikan, kemudian berkas dakwaan, dan berkas penuntutan itu adalah batal demi hukum. Kenapa? Karena sejak awal dilakukan tidak sesuai prosedur, tidak sesuai hukum formal, yaitu melakukan penculikan tanpa surat penangkapan, yaitu membongkar rumah tanpa izin pengadilan untuk mendapatkan barang bukti. Jadi barang buktinya tidak sah. Kemudian memeriksa tersangka terdakwa tanpa didampingi atau tanpa boleh didampingi oleh penasihat hukum, itu juga tidak sah. Jadi sehingga semuanya ini karena dilakukan dengan cara-cara menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ini semua adalah batal demi hukum.